Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Safira Vinidiansyah dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan melaporkan hasil kegiatan PLP 1 yang telah saya dan teman-teman saya lakukan di SMK Budi Utomo Depok. Mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau yang disingkat PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan. Tujuan dari PLP ini ialah untuk mengetahui bentuk kultur-kultur di dalam lingkungan sekolah, kegiatan pembelajaran, dan hal-hal lainnya mengenai sekolah sebagai instansi pendidikan, agar mahasiswa program sarjana pendidikan dapat memantapkan kompetensi akademik dan memperkuat jati diri guna menjadi pendidik yang profesional. Kondisi akibat pandemi saat ini tidak memungkinkan kami untuk melakukan kegiatan PLP 1 secara langsung di SMK Budi Utomo Depok. Maka kegiatan PLP 1 yang kami lakukan ini berbentuk wawancara secara daring kepada wakil kepala sekolah, guru sejarah, dan juga siswa SMK Budi Utomo Depok. Berikut hasil kegiatan PLP 1 kami di SMK Budi Utomo Depok. Selamat menyaksikan. Budi Utomo, sebelumnya saya mewakili Kepala Sekolah SMK Budi Utomo Depok. Karakter itu mengacu pada attitude, terus behaviors, motivasi, dan skill pastinya, kemampuan karena kami SMK. Untuk membuat karakter sesuai visi misi sekolah, menjadikan siswa-siswi yang unggul dan berproduktivitas dalam segi kemampuan dan kompetensi. Ada sebagai contoh itu, disiplin kami itu di sekolah itu, kalau saya bilang ya, saya kan udah 3 tahun di sekolah, menjadi nomor 1 diantaranya itu seperti kalau ada telat ya, datang sekolah telat aja. Karena kan kami jam 7 tank itu udah masuk, 7:05. Kalau dia telatnya masih 5 menit, masih ada pengampunan lah bahasanya. Cuman kalau udah keterlaluan, 15 menit, 20 menit, sekali terlambat disuruh ngafalin undang-undang dasar. Terus 2 kali terlambat, nanti lebih lagi ada janji siswa dan sebagainya, 3 kali dan seterusnya. Nanti kalau kami itu kan tidak main fisik ya di sekolah ya, tidak boleh karena HAM. Jadi kami itu mengacu pada kebiasaan yang nantinya mereka, daripada gue telat, bahasanya itu anak-anak, daripada gue disuruh ngafalin undang-undang, harus sampai hafal hari itu. Jadi kalau hari itu nggak hafal, dia nggak bakal bisa masuk. Nah, untuk membentuk karakter yang kedua, dalam melakukan praktik atau dalam melakukan kegiatan praktek di keseharian, di sekolah mempunyai SOP tertentu dalam bidang keselamatan kerja. Jadi anak itu kalau misalnya dia nggak bawa baju praktek ya, contohnya kalau di teknik itu ada wearpacknya. Kalau dia nggak bawa wearpack, itu dilarang praktek, nggak boleh mengikuti pelajaran produktif. Karena di sekolah itu model kelasnya ini seperti moving class ya. Kalian kuliah, jadi setiap mata pelajaran pindah kelas. Nah, untuk mengikuti kebiasaan di sekolah, anak-anak itu mengetahui gitu peraturan-peraturan yang nantinya kalau di kelas ini begini, yang di kelas ini begini. Jadi siswa itu tahu nantinya dalam membentuk karakter. Kami ada namanya POKJA, kelompok kerja guru. Jadi guru itu punya kelompok kerja yang memang mengatur nantinya siswa itu disiapkan insannya seperti apa. Jadi kalau dalam kesiapan membentuk kultur sekolah melalui attitude-nya, melalui skill, kami punya kelompok kerja yang memang berfokus mengatur untuk membina siswa, mendidik siswa yang kedepannya menjadi insan yang siap untuk terjun di masyarakat, seperti itu. Organisasi di sekolah itu, kalau di siswa sendiri ya, kita tahu ya organisasi siswa ya OSIS ya. Tapi kalau untuk organisasi di luar sekolah itu ada yang namanya organisasi BKK. BKK itu bursa kerja ya, bursa kerja khusus, yang dimana tata kerjanya itu lebih, kita bahas BKK dulu ya, lebih ke menyiapkan dan menyalurkan siswa. Tata kerjanya itu, jadi saya sebagai ketua BKK juga mempunyai program yang dimana saya bekerja harus menyalurkan siswa saya ke dunia industri. Tata kerja saya seperti itu. Secara garis besar intinya banyak job desk-nya, dimulai dari menyalurkan informasi, dimulai dari membuatkan kartu kuning, memberikan pelatihan, sampai menyalurkan kerja. Itu tata kerja untuk di BKK. Tapi kalau untuk di OSIS, karena saya juga pembina OSIS,
tata kerjanya itu cukup riuh kalau di OSIS, karena kami ini satu atap, dari OSIS SMP, SMA, SMK dijadiin satu. Ada namanya OSIS yayasan. Nah, pembina OSISnya saya. Dalam OSIS yayasan itu kami sebenarnya agak riuh. Kenapa? Secara psikologi, siswa SMP dengan siswa STM itu berbeda. Bagaimana saya harus membuatkan program dan bagaimana saya harus membuatkan sebuah kegiatan yang memang masuk semuanya, terutama pada saat class meeting. Nah, dan kita harus tahu cara berpikir anak SMP itu seperti apa, dan cara berpikir anak STM atau SMK itu seperti apa. Dalam memulai tata kerja itu, kita membuat tim di OSIS yang dimana ya kamu tuh di situ, kamu di situ, kamu di situ. Jadi pada saat class meet, karena kami punya 3 gedung yang berbeda, ada gedung A, gedung B, gedung C, kebetulan itu nggak jauh-jauh, cuma berbeda, dan tiap gedung ada lapangannya. Jadi setiap ada kegiatan kami selalu punya 3 tempat yang berbeda, karena di mana OSIS SMA, di mana OSIS SMK, di mana OSIS SMP. Ya, karena dari situ kita akan tahu perilaku siswa dari tata kerja kami. Bagus nggak dalam membuat program seperti ini? Nanti kan ada yang namanya survei ya. Baru dari situ kita melihat pada ini ya, perkembangannya ya, dari sosio emosionalnya, terus yang bermuara pada pengembangan siswa sendiri. Karena dari organisasi lah siswa bisa berkembang cara berpikirnya. Kalau kita bahas daring yang sekarang atau PJJ, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa semua orang pasti susah ya. Jadi sebagai contoh, siswa saya tidak mengumpulkan tugas, atau siswa saya tidak ikut live streaming, tidak ikut webinar dari sekolah karena alasan mungkin bisa dibilang kuota atau nggak ada wifi. Terus ada guru yang tidak mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru atau tidak mengirim tugas. Itu kan awal-awal pandemi kita kan WFH semua. Nah, kalau ada hal seperti itu, ya bahasa halusnya sekarang kita bilang ya udahlah dimaklumi aja. Karena kenapa? Dalam implementasinya pun semua orang juga berdampak. Tapi berbeda kalau kita offline atau luring di luar jaringan, yaitu datang ke sekolah. Apabila implementasi peraturan sekolah baik ke siswa maupun ke guru itu tidak dijalankan, seperti contohnya guru datang telat, ada yang namanya kami itu pemotongan honor, pemotongan gaji. Jadi sama semua, saya pun dan kepala sekolah pun sama. Tapi kalau untuk ke siswa sendiri, kalau untuk yang terendah yang tadi saya bilang ya, paling menghafal undang-undang implementasinya kalau telat sekolah. Tapi kalau yang udah terburuk dikeluarkan. Yang menjadi ciri khas sekolah kami itu adalah bahasa Mandarin. Sekolah di Depok pertama kali yang membuat mulok bahasa Tiongkok itu adalah Budi Utomo. Jadi sekolah kami sudah lomba sampai tingkat provinsi. Guru kami sudah pertukaran ke Beijing. Udah ada pertukaran guru. Jadi yang mungkin kalau dari sekolah itu yang lihat Budi Utomo kegiatannya apa sih? Oh, itu ada gurunya udah pertukaran. Oh, itu dia udah pernah LKS. Paling karena apa ya, muloknya lebih keterdepankan Mandarin ya. Dari tahun 99 bahasa Mandarin sudah dipelajarin di SMA, SMK di Budi Utomo. Baru tahun ini kita baru membuka mulok baru, yaitu bahasa Jepang. Pada tahun 2007 kemarin udah bahasa Korea. Jadi ada 3 bahasa mulok di sekolah kami, yaitu Korea, Mandarin, dan Jepang. Kalau pelajaran saya sendiri sih, karena sekarang memakai kurikulum K13 ya, jadi yang lebih aktif kan pasti peserta didiknya ya kan. Jadi saya memberitahukannya bahwa peserta didik sekarang tuh harus lebih berani, percaya diri. Saya menekankan lebih ke percaya diri mereka, jadi tampil di depan banyak orang, jadi lebih nggak gugup lagi. Jadi mereka tuh menceritakan apa yang kalian tahu, bahwa sejarah itu seperti apa, kalian contohkan dan menceritakan kepada teman-temannya. Kalau saya lebih seperti itu sih, jadi mereka yang tanya jawab gitu. Kalau untuk saat ini sih kita mengikuti tata tertibnya untuk pembelajaran sekarang karena adanya COVID. Dari instruksi dari sekolahnya itu pribadi, kita mengikutinya, diberikan arahan seperti kayak tugas sama tatap muka sih pengen pakai Google Meet atau pakai Google Zoom. Jadi lebih ke tugas sih, sama saya lebih memberikan materi. Jadi untuk persiapan nanti UAS atau UTS gitu, ulangan. Seperti itu sih kalau untuk saat ini. Nah, tidak ada kuota itu biasanya menjadi hambatan yang utama gitu. Yang kedua itu terkadang gimana ya, kayak
materi yang diberikan itu terkadang kita belum tahu, tapi kita udah harus melanjutkan materi selanjutnya. Tambahan jam belajar itu kayak mungkin PR ya, jadi mengevaluasi untuk besok harinya. Evaluasi, jadi apa yang sebelumnya udah kita pelajarin, besoknya kita review lagi apa sih kendalanya, ya gitu. Kalau kegiatan penunjang ada ya, seperti ekstrakurikuler paling ya. Kayak di sekolah kami itu ada namanya Science Club, ada yang namanya Mandarin Club. Sekolah kami ada namanya klinik MIPA. Klinik MIPA itu gurunya itu dari GO. English Clinic juga ada. Sekarang itu kami lagi buka kelas penunjang baru, yaitu klinik bahasa Jepang. Awal adanya ekstrakurikuler itu karena kemauan dari siswa. Jadi kenapa ada ekstrakurikuler? Ya karena tanpa adanya ekstrakurikuler kita tidak tahu bakat minat siswa. Karena siswa itu kan mungkin ada yang tadinya dari SMP-nya juga pemain futsal, ada yang dari SMP-nya juga tim paskibra atau pemain basket. Dari situ kami menyediakan sarana prasarana untuk membangkitkan kemauan siswa. Alhamdulillah sih, kayak tahun kemarin ada 3 ekstrakurikuler kami yang memang langsung menang ya, karena juga ada pelatihnya, ada latihan rutinitas ya. Kalau kami selain hari Jumat, Sabtu ada juga kayak taekwondo di hari Selasa untuk latihan biar bisa kayak kemarin mendapat taekwondo cup Kapolri Cup juara 1, Kemenpora Cup juara 1 itu taekwondo. Kalau silat kemarin itu Jakarta Championship sama futsal Jakarta Championship kemarin itu. Oh enggak. Kalau menurut saya pribadi kan itu udah di luar jam pelajaran, jadi mereka fine-fine aja untuk mengerjakan itu sendiri karena udah nggak ada sangkut paut hubungannya sama belajar di sekolah gitu, di kelas kayak gitu. Itu biasanya setiap hari Senin upacara dan juga ditambah dengan kegiatan rutinitas setiap Jumat, Kak. Biasanya itu Jumat di hari pertama itu melakukan sholat Idul Adha, Jumat di minggu kedua itu biasanya melakukan senam, dan Jumat ketiga itu biasanya melakukan Jumat kebersihan dan senam, Kak. Ada di Rukiah kalau saat kami di sekolah. Jadi ada yang cabut sholat Jumat ada ya. Terus ada yang lagi sholat duha berjamaah tidur di musola karena tahu dia sholat duhanya di lapangan. Jadi dia tidur di musola. Kebetulan ada saya temuin. Saya panggil ustadz di sekolah saya. Itu di Rukiah di tengah lapangan. Jadi ada siswa banyak ditaruh tengah lapangan terus disiram, nggak tahu kan, saya nggak ngerti ya, terus didoain gitu. Terus saya bilang, diapain tuh Pak? Biar saya rukiah dulu, orang pada sholat dia tidur gitu. Kalau untuk hukuman untuk yang Muslim seperti itu ya. Cuman kalau untuk yang Kristen sejauh ini yang saya tahu paling dia disuruh ke gereja untuk saat teduh, untuk bertobat, atau dengan guru agama Kristennya ada hukuman tersendiri lah kalau pada saat sholat Jumat. Seperti yang telah kita simak bahwa tentunya setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di SMK Budi Utomo ini untuk membentuk karakteristik peserta didik yang sesuai dengan visi dan misi sekolah, kedisiplinan ditegaskan pada setiap diri individu siswanya. SMK Budi Utomo memiliki Pokja atau kelompok kerja guru yang bertugas untuk membina dan mendidik peserta didik yang nantinya siap untuk terjun di tengah masyarakat. Di samping itu, SMK Budi Utomo juga memiliki organisasi BKK atau Bursa Kerja Khusus yang bertujuan untuk menyiapkan dan menyalurkan peserta didik ke dunia industri. Akibat kondisi pandemi saat ini, Budi Utomo menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Namun dengan begitu, Sekolah Budi Utomo tetap mengusahakan semaksimal mungkin agar kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah tetap berjalan dengan baik meskipun secara daring. Bahkan ketika 17 Agustus kemarin, Sekolah Budi Utomo mengadakan live streaming untuk tetap menjalankan kegiatan upacara. Sekian laporan kegiatan PLP 1 yang telah saya dan teman-teman saya lakukan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada SMK Budi Utomo Depok, terutama kepada Bapak Lukas Budi Tanjung Andreas selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Siki Tandino Rahmat selaku Guru Sejarah, dan Elvira Kusutmaningrum selaku siswa Sekolah Budi Utomo Depok. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Sejarah UHAMKA. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.